Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febrina Gerhani. Saya biasa dipanggil dengan Bu Febri. Dan saya adalah dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang ilmu ekonomi dengan esensi kepakaran manajemen pemasaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran dengan bobot 2 SKS dan memiliki 14 kali pertemuan dalam satu semester dan juga 2 kali evaluasi dalam satu semester. Evaluasi dalam satu semester yaitu 1 kali dalam ujian tengah semester dan 1 kali dalam ujian akhir semester. Apabila mahasiswa belum mendapatkan nilai sesuai target yang diinginkan, maka mahasiswa akan diberikan kesempatan sebanyak 1 kali untuk melakukan remedial dalam memperbaiki nilai dan akan dipilih nilai yang hasilnya paling tinggi. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan salah satu mata kuliah program pendidikan ekonomi yang bersifat terapan, sehingga materi tidak hanya bersumber dari materi yang telah ada, tapi juga bersumber dari kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang meliputi berbagai aspek manajemen pemasaran yang banyak perubahan di dalamnya secara dinamis. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai seorang guru dalam memahami materi manajemen pemasaran sehingga dapat memaksimalkan kemampuan siswa dalam manajemen pemasaran. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran yaitu merupakan mata kuliah dasar pemasaran yang berisikan materi pemasaran dasar yang terkini. Sesuai dengan itu, cakupannya meliputi batasan manajemen pemasaran, membangun kepuasan pelanggan, klasifikasi dan strategi pemasaran, lingkungan pemasaran, pasar konsumen, produsen, segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran, merencanakan produk, strategi penetapan harga, merencanakan komunikasi pemasaran, mengelola iklan, promosi, public relation, dan mengelola perantara serta pemasaran langsung. Adapun materi yang kita pelajari di dalam manajemen pemasaran ini meliputi yang pertama, konsep dasar pemasaran berdasarkan pendekatan manajerial. Kedua, klasifikasi dan strategi pemasaran barang. Ketiga, pengelolaan bisnis jasa. Keempat, segmentasi dan pemilihan pasar sasaran. Kelima, berbagai daur hidup produk. Keenam, pengembangan produk baru. Ketujuh, strategi pemasaran dalam berbagai posisi pemasaran. Kedelapan, strategi pemasaran dalam berbagai situasi ekonomi. 9, analisis perilaku pasar. 10, manajemen pemasaran melalui komunikasi pemasaran, periklanan, personal selling, dan public relation. Pun CPMK perkuliahan saat ini yaitu mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan memahami dan menguasai pengertian barang, klasifikasi barang, serta strategi pemasarannya. Model pembelajaran yang saya gunakan menggunakan model pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalam delivery adalah menyampaikan materi sesuai dengan referensi textbook berdasarkan karangan buku. Karangan buku yang saya gunakan, Manajemen Pemasaran, Ciptono Fandi, Marketing Management, Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Swasta Basu, Prinsip-prinsip Total Quality Service, Ciptono Fandi. Dan selain menggunakan textbook, saya juga menggunakan case study
Kenapa saya menggunakan case study? Karena case study bisa memperkaya pembelajaran materi manajemen pemasaran secara real. Lanjut, tadi delivery, sekarang ke interaction. Interaction, hal ini berkaitan dengan interaksi saya dengan mahasiswa, baik secara langsung di dalam maupun di luar kelas. Dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan dua media offline dan media online. Media offline yang saya gunakan adalah interaksi langsung dengan mahasiswa di dalam kelas. Media online yang saya gunakan diantaranya Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Group. Di dalam WhatsApp Group, saya sering sekali berinteraksi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, membuat chemistry yang baik dengan mahasiswa, dan bisa menyampaikan diskusi secara langsung. Selanjutnya, next, assessment. Dalam assessment, maka dilakukan adalah memberikan penilaian di dalam kelas melalui penugasan ataupun kuis setelah materi diberikan, terutama untuk materi-materi yang dianggap sulit. Nah, di sini komponen penilaian akhir yang saya gunakan adalah 25% untuk tugas, 25% kehadiran, 25% ujian tengah semester, dan 25% untuk ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menggunakan sistem yang sentral dan seimbang sehingga siswa bisa mendapatkan nilai secara fair dan baik. Mungkin ini saja penjelasan saya tentang mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu, dan selanjutnya kita bisa melihat video pembelajaran yang ada di dalam kelas secara klasikal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, ya, hari ini kita ada di pertemuan kedua mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, di pertemuan kali ini adalah pertemuan yang lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang konsep pemasaran ya secara manajerial ya. Nah, manajemen pemasaran itu ya, masih ingat kan? Ya. Nah, nama lainnya apa? Iya, benar ya, marketing. Oke, kita mulai lagi. Kita melanjutkan yang kemarin, konsep dasarnya sebagai pondasi untuk mempelajari manajemen pemasaran. Tapi kali ini kita akan lebih ke next step berikutnya, yaitu di pembahasan modul kedua yang berkaitan tentang klasifikasi strategi pemasaran barang. Oke. Barang ya, itu biasa kita sebut sebagai sesuatu yang berwujud fisik. Ya, fisik. Oke. Nah, di yang dikatakan barang di sini ya, untuk khususnya di pemasaran barang, berarti barang ini sesuatu yang berwujud fisik yang memiliki value. Value itu apa? Nilai. Oke. Yang memiliki nilai. Nilai untuk apa? Nilai untuk satu, value, nilai untuk dari segi konsumen ya. Jadi dia memuaskan konsumen ya. Terus yang kedua, yang dikatakan barang tersebut itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan. Oke. Nah, di sini di barang ini nanti kita akan membahas ya, ada strategi klasifikasinya tentang pemasaran barang. Nah, saya akan membahas next yang berikutnya.
Jadi ada dua konten di sini. Yang pertama itu klasifikasi, yang kedua itu tentang strategi pemasaran. Oke, next ke klasifikasi dulu. Nah, Anda paham pasti ya. Klasifikasi itu seperti apa? Pengecekan keamanan barang. Ya? Pengecekan keamanan barang. Pengecekan keamanan barang, boleh. Mungkin ada next. Kalau kita mengklasifikasi berarti kita, oh ini klasifikasinya ini. Memetakan, boleh ya. Nah, klasifikasi ya, ini adalah kita memberikan satu tempat untuk barang yang homogen ya. Satu tempat untuk yang bersifat homogen. Nah, di sini klasifikasi barang itu berdasarkan apa saja? Ada berdasarkan jenis-jenis klasifikasi barang, yaitu yang pertama yaitu tentang barang konsumsi. Barang konsumsi itu adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti makanan, pakaian, dan produk rumah tangga. Barang ini biasanya dibeli untuk penggunaan langsung. Ya. Bisa Anda memberikan contoh kira-kira barang konsumsi itu seperti apa? Ya, beras, boleh, minyak, telur, oke. Hah? Apa lagi? Baju. Konsumsi baju. Bukan cuci baju. Oke, ya. Baju juga termasuk barang konsumsi. Pakaian, karena apa? Karena akan digunakan ya. Next, ada juga tentang barang investasi ya. Nah, di sini barang investasi itu merujuk pada barang yang akan dibeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan di masa yang depan maupun di masa yang saat ini ya. Nah, biasanya jangka pendek juga dengan jangka panjang ya. Jadi keuntungan di masa depan itu biasanya berbentuk properti. Ya, properti apa? Kayak rumah ya. Nah, oke, apartemen ya, itu bisa dikatakan sebagai klasifikasi properti. Nah, di sini juga ada saham dan juga emas. Ya, Anda paham ya, saat ini emas harganya cukup meroket ya. Nah, di sini emas juga merupakan klasifikasi dari sebuah investasi. Ya, jadi Anda bisa mempelajari itu ya, nanti investasi apa yang cocok nanti dengan Anda di masa depan atau mungkin sejak dini di masa saat ini ya. Jadi Anda sudah harus memiliki vision. Oh, saya saat ini memiliki keinginan untuk investasi dalam bentuk apa yang Anda mampu ya. Nah, barang ini umumnya tidak segera digunakan, tapi disimpan sebagai aset. Aset itu ada aset tetap dan ada aset bergerak ya. Jadi Anda bisa mengklasifikasikan. Sekarang coba, menurut Anda kalau mobil itu termasuk aset kah? Termasuk aset? Iya. Tapi dia akan mengalami penurunan harga ya, jadi ada penyusutan ya. Oke, jadi sebaiknya ketika Anda ingin memiliki sebuah aset, maka Anda harus memiliki aset yang memiliki kecenderungan untuk naik ya dari masa ke masa. Nah, contohnya apa? Ya ini tadi, properti, saham, dan emas. Saham itu akan fluktuatif, naik dan turun ya. Jadi Anda harus benar-benar memahami bagaimana sebagai trader yang baik ya, di saat-saat yang tepat untuk membeli dan untuk melepas saham Anda ya. Jadi juga Anda bisa menggambarkan ya, kira-kira perusahaan mana yang bagus ya, perusahaan mana yang memiliki nilai value yang aman untuk sekuritas saham ini ya. Lanjut, next. Berikutnya itu karakteristik barang
Nah, saya bahas lagi tentang karakter sebuah barang. Di sini, barang itu karakteristiknya yang pertama ada daya tahan dan kedua tentang tingkat kebutuhan. Daya tahan barang itu mengacu pada seberapa lama barang tersebut dapat digunakan sebelum mengalami kerusakan atau habis pakai. Nah, barang dengan daya tahan tinggi cenderung lebih ekonomis dalam jangka panjang, ya. Nah, ini akan membahas contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini Anda akan memilih yang mana ketika Anda dihadapkan pada pilihan harus membeli barang, ya, memang harganya agak mahal tapi memiliki nilai awet yang agak lama dengan barang yang agak murah harganya tapi dia tingkat awetnya agak rendah. Nah, ketika Anda dihadapi pilihan seperti itu, maka yang berperan serta itu adalah bagaimana mindset Anda melihat daya tahan sebuah barang, ya. Nah, barang yang diproduksi dengan harga yang sangat low price itu tidak menutup kemungkinan akan memiliki daya tahan yang sangat rendah, ya. Tapi biasanya barang-barang yang low price tersebut akan tertutupi, ya, karena model-modelnya lebih bagus, ya, lebih menarik daripada daya tahan yang awet, ya. Contohnya mungkin Anda paham sepatu kulit, ya. Sepatu kulit itu biasanya dia kebanyakan homemade, benar? Ya. Nah, ketika sepatu kulit homemade, ya, itu akan awet. Pakaiannya, masa pakainya bisa bertahun-tahun, ya. Tetapi karena beberapa hal, ya, mungkin kemampuan untuk desain dan lain-lain yang terbatas, biasanya memang mereka lebih ke klasik, model klasik, tidak mengikuti model yang terbaru. Nah, tapi itu semua merupakan sebuah pilihan bagi konsumen, ya. Jadi kita kembali lagi. Nah, ada juga karakteristik barang berdasarkan tingkat kebutuhan, ya. Nah, kalau tadi daya tahan, jadi karakteristik daya tahan. Oh, saya pengen memilih sepatu yang agak awet karena nanti saya bisa saving, ya, daripada saya punya uang untuk membeli terus sebuah sepatu, ya, lebih baik saya punya satu awet yang jangka panjang sehingga kita bisa saving. Nah, itu berdasarkan daya tahan. Nah, sekarang berdasarkan tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan itu menunjukkan seberapa penting barang bagi konsumen. Barang yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi sering menjadi sebuah prioritas, ya. Nah, prioritas pembelian. Nah, kalau yang rendah itu biasanya ditunda atau diabaikan. Nah, jadi konsumen itu biasa melihat sesuatu berdasarkan urgensinya. Iya, urgensinya apa? Nah, ketika dia mengatakan, oh, tingkat kebutuhan kita itu urgensinya itu lebih baik kita memiliki rumah dulu, ya. Nah, karena supaya kita itu tidak susah, ya, kemana-mana, kita punya rumah untuk pulang dan pergi, ya, tempat tinggal, ya. Nah, itu berdasarkan tingkat kebutuhan. Berarti dia memilihnya yang primer, ya. Dia lebih memilih memiliki rumah daripada dia ke kafe, ya, hedon, ya, atau atau meningkatkan gaya hidupnya, ya, dengan mungkin makanan yang berkualitas, ya, makanan yang enak, ya. Nah, itu dia lebih memilih memiliki rumah. Berarti dia memilih barang berdasarkan karakteristiknya. Yang mana yang lebih penting? Nah, yang kedua, kita membahas tentang strategi pemasaran. Nah, sudah paham, ya, kira-kira pemasaran itu strateginya apa saja? Nah, dalam strategi pemasaran ada segmentasi pasar. Jadi, untuk menentukan, oh, kita pasarnya kemana, kita pasarnya ke siapa, kita itu harus punya segmentasi pasar terdahulu,
tentukan dulu pasar kita siapa. Nah, segmentasi ini berdasarkan apa saja? Ada yang berdasarkan demografi, ada yang berdasarkan psikografi. Oke. Nah, segmentasi demografi itu melibatkan pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, ya, pendapatan dan pendidikan. Ini membantu dalam memahami pola pembelian. Sementara psikografi itu fokus pada analisis nilai, minat dan gaya hidup konsumen. Dengan mengetahui faktor psikografis, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan menarik. Oke. Cukup bisa dipahami ya segmentasi pasar. Lanjut. Penentuan posisi produknya, ada diferensiasi dan ada branding. Nah, ini ya yang akan kita bahas nanti. Mungkin bisa tanya jawab nanti tentang diferensiasi. Berarti posisi produk itu harus berbeda. Diferensiasi adalah proses menciptakan keunggulan kompetitif melalui fitur-fitur yang unik ya, menonjolkan apa yang membedakan produk dari pesaing, dapat menarik perhatian konsumen. Sementara untuk branding itu mencakup pengembangan identitas merek yang kuat dan konsisten. Nah, kuat dan konsisten artinya merek yang diingat dengan baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menambah nilai bagi produk. Ya, mungkin sekian dulu tentang materi yang saya sampaikan. Untuk pengembangannya nanti bisa kita lanjutkan. Coba dilihat dulu kira-kira dari ada pertanyaan? Ya, mari silakan sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Nur Fadila Tuhilalia. Tadi saya tertarik ke yang merek itu, Bu. Baik. Kalau misalkan kita itu mau membuat nama merek, Bu, nama merek sebuah barang. Nah, terus syarat apa saja kira-kira yang harus dipenuhi dalam penetapan nama merek supaya merek kita itu bisa memiliki nilai yang tinggi? Baik. Merek itu kembali lagi kita membahas tentang branding. Gimana sih merek yang baik ya, yang memiliki nilai ya, nilai yang tinggi. Nah, itu yang pertama, ketika Anda membuat merek itu, buatlah merek yang mudah diingat. Baik mulai dari namanya yang mudah dilafalkan ya, yang tidak terlalu berbelit-belit ya, dan juga bisa juga merek-merek yang memiliki kesan ya, ketika kita lafalkan kesan yang unik ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya selain kita ngomong merek branding ini untuk menimbulkan value yang tinggi, maka yang pertama merek itu harus menimbulkan kesan yang positif ya. Jadi contohnya ketika itu merek kecap, nah biasanya nih kecap nih, kalau kecap kita interpretasinya pasti pada rasa. Nah, ketika kecap cap bawang itu bagus ya, ada segi positifnya, tapi akan menjadi berbeda ketika kita memberikan nama merek yang tidak sesuai, yang tidak mempresentasikan sebuah barang tersebut. Contohnya mungkin kecap cap kuda ya, tidak masuk akal ya. Jadi buatlah kesan positif ya, supaya nanti konsumen itu bisa mudah ya, mudah melihat. Dan yang selanjutnya itu adalah gunakan merek yang bisa dikomersilkan ya. Nah, jadi kenapa kok merek itu harus bisa dikomersilkan atau memberikan tempat untuk promosi? Jadi ketika nanti dia sudah memiliki merek yang punya kesan positif ya, terus mudah diingat, maka itu akan membuat mudah dipromosikan ya. Nah, bisa dipahami, Mbak? Oke, sama-sama. Selanjutnya mungkin next ada pertanyaan yang lain? Ya? Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi, biasa dipanggil Wafi. Saya izin bertanya Ibu terkait
syarat packaging atau membungkus barang yang ideal itu bagaimana Bu? Agar misalnya barang-barang yang mau saya packaging itu, yang mau dibungkus itu agar lebih tahan lama atau lebih ideal itu, syaratnya itu seperti apa? Oke, baik. Nah, pertanyaan yang bagus. Gimana sih cara memackaging barang? Mungkin teman-teman ada yang memiliki ide? Kira-kira bagaimana? Ya, bagus. Dibikin semenarik mungkin. Yang safety. Yang aman. Oke, terus apa lagi? Berbeda dengan yang lain. Diferensiasi, berbeda daripada yang lain. Ya, bagus. Itu tadi jawaban-jawaban yang sangat bagus ya. Tapi nanti akan saya rangkum ya, bagaimana sebenarnya kita itu bisa melihat ya, packaging yang bagus itu seperti apa syarat-syaratnya. Yang pertama, packaging yang bagus itu pasti memiliki syarat menarik ya. Nah, menarik. Setelah menarik berarti memiliki struktur warna yang bagus. Kira-kira yang dikatakan definisi menarik itu apa lagi? Selain struktur warna, pada kemasan berarti ke bentuk ya. Nah, terus apa lagi kira-kira? Kemasannya, bentuknya, terus biasanya apa? Ada tulisan-tulisan itu apa namanya? Ada brand, apa lagi? Bagus. Terus? Kata-kata. Nah, bagus ya. Jadi ada kata-kata yang bisa melabelkan ya, melabelkan bahwa produk itu adalah produk yang unik. Ya, jadi ada salah satu entah slogan ya, entah itu motivasi ya. Jadi ada kata-kata unik yang ada di dalamnya, itu bisa termasuk juga sebagai packaging atau packaging, mohon maaf, wrapping yang bagus ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu syarat-syaratnya yaitu bisa, tadi ada yang menyebutkan safety. Ya, aman. Ya, benar. Jadi Anda harus mengklasifikasikan itu aman ya. Jadi barang tersebut aman. Jangan sampai barang cair tapi nanti packagingnya itu menggunakan ya kertas, nanti akan tembus ya. Atau menggunakan barang panas, makanan panas dimasukkan ke styrofoam ya, itu akan membuat karsigoni ya, kok goni? Karsi apa? Karsinogen ya. Nah, ya. Pasti lupa ya. Ya, jadi itu bisa menyebabkan penyakit cancer atau kanker. Ya, selanjutnya itu biasanya yang kedua yaitu praktis. Ya, jadi praktis. Jadi tempat itu praktis, terus sesuai, tempatnya itu harus sesuai. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kalau kecil, mudah dibawa kemana saja. Ya, yang dikatakan praktis kan seperti itu ya. Nah, ya. Terus selanjutnya kalau kita lihat dari segi packaging yang bagus, misalnya ini kita packaging, maka harus dengan packaging yang ukurannya sesuai atau ukurannya tepat ya. Nah, itu tadi beberapa syarat-syarat packaging. Bisa dipahami? Bisa itu. Oke. Ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita yang singkat ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi Anda semua. Amin. Kita akan melanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ketiga dengan bahan yang berikutnya juga. Silakan nanti dibaca di modul ya. Dan akan saya berikan beberapa tugas yang nanti akan saya share di WAG, di WA group ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu. Tidak bertanya? Kira-kira deadline pengumpulannya kapan? Ya, jadi nanti tugasnya saya berikan di WAG. Silahkan Anda kerjakan deadline pengumpulan sebelum pertemuan berikutnya. Baik ya? Siap. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua.